Salam saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 12 Mei berjudul Meledakkan Kasih. Pengalaman meledakkan kasih kepada suatu objek tentu sudah dialami hampir setiap insan, ya. Bagaimana meledakkan kasih kepada suatu objek itu sudah pernah kita alami, atau hampir semua orang pernah alami. Kasih orang tua terhadap anak, kasih anak terhadap orang tua, kasih seorang pria kepada wanita atau sebaliknya, kasih seorang sahabat, cinta kasih kepada negara atau tanah air, dan lain sebagainya. Ledakan atau ekspresi cinta kasih manusia dalam konteks tersebut dapat ditemukan dalam sejarah kehidupan manusia. Dan kita alami secara konkret. Kita semua adalah pelaku-pelakunya. Tahun-tahun yang panjang telah kita lalui dalam ledakan-ledakan cinta kasih kepada banyak objek. Kita pernah memiliki ledakan kasih kepada banyak objek. Tetapi apakah kita pernah mengalami ledakan kasih kepada Tuhan? Nah ini, kepada Tuhan, saudaraku sekalian. Seorang yang mengekspresikan cinta kasih kepada objek tertentu tidak akan mengharapkan dan menuntut upah. Baginya dapat mengekspresikan cinta kasih itu sendiri sudah merupakan kebahagiaan dan kepuasan. Orang yang membutuhkan penyaluran cinta kasih kepada suatu objek seolah-olah mau berkata, "Izinkan aku mengasihimu." Itu cukup bagiku. Orang yang membutuhkan penyaluran cinta kasih kepada suatu objek seolah-olah mau berkata, "Izinkan aku mengasihimu," itu cukup bagiku. Mengapa demikian? Sebab jika seseorang boleh mengekspresikan atau menyalurkan cinta kasih, itu sudah merupakan pemberian atau anugerah. Ketika seseorang hanyut dalam mengekspresikan atau menyalurkan perasaan kasihnya kepada Tuhan, ia tidak pernah berpikir upah yang ia akan peroleh. Jadi kalau kita sudah boleh atau bisa mencintai Tuhan, itu cukup. Tanpa memikirkan upah apa yang kita dapat. Bahkan kita tidak menuntut upah. Karena kalau kita sudah bisa mengekspresikan, meledakkan kasih kita kepada Tuhan, itu cukup. Rasul Paulus merupakan model seorang pelayan Tuhan yang menunjukkan ledakan cinta kasihnya yang begitu hebat kepada Tuhan. Dalam pelayanannya ia bukan saja tidak menuntut upah loh, tetapi juga siap menghadapi segala keadaan demi kemajuan Injil. Bukan hanya tidak menuntut upah, tetapi memikul segala resiko dari apa yang dia lakukan untuk mengekspresikan, mewujudkan cinta kasihnya kepada Tuhan. Dalam kesaksiannya, Paulus berkata, begini saudara, "Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia." Coba perhatikan bagaimana model pelayan Tuhan seperti Paulus ini dalam kesaksiannya. Ini harus menjadi model kita, saudara. Kita di sini bukan hanya untuk para pendeta, setiap orang percaya. Dalam perjalanan pelayanan
Tuhan Yesus, kita temukan ledakan cinta kasih Tuhan Yesus kepada Bapaknya. Tindakan Tuhan Yesus di bait suci, ketika dia menyucikan bait Allah, itu sangat jelas menunjukkan ledakan cinta kasih Tuhan Yesus kepada Bapaknya. Ketika Tuhan Yesus melihat halaman bait suci digunakan untuk jual beli, ia menjadi marah dan melakukan suatu tindakan yang sangat radikal. Sangat radikal. Tindakan itu diungkapkan dengan kalimat, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Tuhan Yesus menjungkir balikkan meja tempat para penukar uang melakukan transaksi dan mengusir para pedagang hewan kurban dengan cemeti. Ini pasti membuat halaman bait suci menjadi heboh. Heboh, tindakan ini suatu keberanian yang luar biasa. Nah, ledakan cinta kasih bisa membuat seseorang nekat. Jadi seperti tidak berpikir sehat. Sejarah kehidupan manusia membuktikan hal ini, saudara. Banyak kisah, saudara, yang menunjukkan hal ini. Demi cinta kasihnya kepada satu objek, dia rela berbuat apapun tanpa batas. Ya, saudara. Ledakan cinta kasih kepada Tuhan Yesus dalam fragmen penyucian bait suci tersebut dan kesediaannya mati di kayu salib adalah ledakan cinta kasih yang paling mulia di sepanjang sejarah alam semesta. Ledakan cinta kasih seperti ini diharapkan dapat dimiliki para pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Memang mengikut Tuhan Yesus berarti mengikut jejaknya. Jejak Tuhan Yesus termasuk ledakan cinta kasihnya kepada Bapa di surga. Ya, ikut Tuhan Yesus artinya ikut jejaknya, termasuk ledakan cinta kasih Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Ledakan cinta kasih itu ditunjukkan dengan sikap Tuhan Yesus tetap bertahan menantikan perempuan Samaria di Brigi Yakub dekat kota Sikar, ketimbang masuk kota mencari makanan. Walaupun Tuhan Yesus sudah letih dan lapar, tapi Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Tuhan Yesus pada waktu menunggu perempuan Samaria di dekat kota Sikar itu menunjukkan ledakan cinta kasihnya kepada Bapa di surga sampai ia bisa mengabaikan rasa lapar dan keadaannya yang letih. Nah, ini yang juga harus kita contoh. Jejak Tuhan ini juga yang harus kita miliki. Dalam seluruh perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, nampak kecintaan Tuhan Yesus kepada Bapa yang ditandai dengan ketaatannya sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Inilah ketaatan tak bersyarat. Ketaatan yang dipersembahkan tanpa menuntut upah. Di dalam hal ini tidak pernah kita temukan Tuhan Yesus menuntut upah. Tuhan Yesus juga mengajar orang percaya untuk memiliki sikap seperti ini. Tuhan Yesus memampukan setiap orang percaya untuk memiliki sikap seperti yang ia miliki. Ya, yang hatinya meledak mencintai Bapa. Itulah sebabnya dikatakan ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya dia memulai, ia menjadi pelopor dan yang lain bisa mengikutinya. Dari penjelasan ini kita memperoleh kebenaran yang membahagiakan bahwa kita juga dapat memiliki kualitas pelayanan seperti kualitas pelayanan yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.